Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramlina Vinita, mahasiswa AP, Sistem Informasi Geografis angkatan 2021 dengan NIO 483.541. Di sini akan mempresentasikan hasil responsi untuk praktikum pemrograman spasial web yang menghasilkan produk dengan judul Leaflet Bantulku. Berikut ini tampilan dari WebGIS-nya. Nah, di sini latar belakang dari pembuatan WebGIS ini yang pertama, mengapa saya memilih Bantul? Karena Bantul ini merupakan daerah yang banyak terutama di potensi-potensi wisatanya sendiri yang paling bagus itu kan di sana ada Parangtritis. Nah, tapi di sana selain Parangtritis juga ternyata banyak potensi-potensi geowisata yang sangat mumpuni dan bagus juga. Itu. Lalu Bantul sendiri juga merupakan daerah yang rawan bencana gempa bumi seperti yang kita tahu tahun 2006 itu gempa bumi di sana itu mengakibatkan banyaknya kerusakan dan korban jiwa dan itu merupakan gempa terbesar selama 15 tahun terakhir di Bantul. Itu. Maka dari itu saya di sini membuat WebGIS mengenai geowisata berbasis kebencanaan. Jadi, selain ada wisata-wisata yang ada di sini, nanti juga pengguna juga bisa melihat nih daerah-daerah yang dikunjungi itu pada potensi wisata atau geowisatanya itu berada di zona apa. Misalnya kan kalau misalnya ada gempa bumi misalnya, ini kan berdasarkan data historis 2006, peta gempanya ada zona kurang rawan, rawan, sangat rawan. Nah, nanti, pengguna yang menggunakan WebGIS ini jika sudah berada di titik lokasi geowisata, bisa tahu tuh nanti, wisata itu tuh berada di zona kerawanan gempa bumi mana, seperti itu. Dan juga nanti kalau misalnya dari daerah situ untuk ke lokasi pengungsian itu terdekatnya ada di mana, seperti itu. Itu untuk kebencanaan dan geowisatanya. Lalu di sini tujuannya juga kan tadi itu untuk mengedukasi pengguna, masyarakat juga dapat, apa namanya, nanti manfaatnya itu juga mengurangi resiko korban jiwa yang kan karena wisata-wisata di Batul itu kan, pengunjungnya itu lumayan banyak. Jadi kan kalau misalnya ada sebuah bencana itu kan kalau udah ada kayak seperti ini, tampil WebGIS seperti ini juga kan bisa, mmm, mengurangi dampak dari bencana tersebut. Lalu, di sini ada arsitektur WebGIS-nya itu yang pertama di sini ada judul. Nah, di sini juga ada grup layer-layernya itu yang mau diaktifkan itu yang mana, di sini ada base map, lalu di sini ada lokasi yang dipin seperti ini, ada 3 lokasi yang dipin, lalu ada keterangan. Nah, keterangan ini ada geowisata, sarana ibadah, pos-pos sementara, jaringan, dan batas administrasi. Lalu peta di sini ada peta administrasi kecamatan yang berwarna-warni ini, lalu ada zonasi kerawanan gempa bumi. Nanti akan saya tampilkan. Di sini ada zoom, zoom out, dan zoom in. Seperti itu. Lalu di sini ada untuk mencari kabupaten, misalnya Kasihan. Nah, kita mau ke Kabupaten Kasihan, kita tinggal cari search dan nanti secara otomatis akan tertuju ke Kasihan. Nah, Kasihan itu ada di sini. Nah, lalu di sini ada rule. Nah, rule ini untuk measure untuk bisa garis area. Nanti di situ langsung ketemu hasilnya. Kalau di titik 2 seperti itu. Nah, di sini langsung ada muncul pop up area measure yang kita digitasi itu sebanyak ada hektar, meter, tuh dan kalau garisnya itu panjangnya berapa seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus delete itu. Nah, untuk selain itu juga kita ada print map. Nah, di sini yang tertampilnya itu tadi kan cuma sebagian batasnya. Nah, sebagian ini saja tadi yang tertampil. Nanti yang ke print cuma segini. Kalau di landscape tadi yang searea layar laptop. Nah, seperti ini. Di situ nanti ada termasuk ininya apa namanya? Ada root root map-nya juga ada masuk, terus ada legenda dan sebagainya itu juga masuk untuk di-print. Selain itu kita bisa juga geolocation, kita berada di titik mana. Nah, seperti itu. Kita berada di titik mana nih misalnya.
Nah, ternyata kalau menurut laptop itu kita ada di Semarang, padahal di sini saya lagi ada di Purworejo. Seperti itu. Berarti ini kan geolocation kalau pakai di laptop itu kan emang kurang bagus gitu. Tapi kan kalau pakai di HP itu kan bagus. Nah, di sini juga ada untuk yang HP itu ada ini orientation yang untuk HP untuk GPS-nya. Nah, itu. Di sini juga ada skala, ada kalau misalnya kita titik lokasi, diklik gitu. Nanti di sini ada latitude longitude-nya itu berubah. Ini tampilannya. Nah, tampilannya ini kan ada angka 12, 13 ini namanya di grup gitu, di Zoom. Karena di sini yang bagian posko sementaranya itu kan banyak. Bukan posko, apa namanya, sarana-sarana ibadahnya itu banyak, makanya saya lakukan grouping gitu. Jadi nanti kalau udah di zoom out itu yang kelihatan itu biar nggak bertumpuk-tumpuk gitu, jadinya angkanya saja yang terlihat kayak ininya gitu. Nah, di sini kalau diklik nanti ini jadi sarana ibadahnya apa? Masjid, seperti itu. Lalu untuk yang bagian ini, untuk menampilkan yang misalnya kita mau merubah OpenStreetMap, OpenTopo, itu Street saja. Nah, misalnya kita mau menampilkan yang zonasi kerawanan gempa buminya, terus batas adminnya, dan juga ada jaringan jalannya. Nah, di sini kan udah ada nih. Lalu ada potensi-potensi wisata nih ternyata di bagian ini. Itu Bukit Sri Panjung. Nah, Bukit Sri Panjung di sini ada nama, alamat, foto, deskripsi wilayah. Nah, ternyata di sini di daerahnya itu masuk ke dalam zona kerawanan gempa bumi yang rawan. Nah, seperti itu secara umumnya. Untuk uh, codingnya sendiri di sini terdapat 1753 baris kode di mana ini menggunakan ada leaflet.js. Nah, di sini bagian-bagiannya itu ada dok dok apa tipenya itu kan HTML. Di situ kita untuk memasukkan leafletnya itu ke dalam peta, kita menggunakan leaflet versi 171. Nah, ini untuk plugin seperti group layer, ada measure, ada search yang tadi, ada print, ada kompas, ada untuk leaflet GPS, ada koordinat, dan juga nanti di sini ada marker cluster yang tadi yang untuk sarana ibadah itu marker cluster. Bagian CSS itu dimasukkan di bagian head. Nah, kalau bagian body yang itu yang ada di dalam mapnya itu kita masukkan yang JSON-nya. Kan ada kita download dari leaflet.js bagian plugin. Di sana nanti ada terdapat CSS dan JS. Nah, setelah itu kita masukkan ada base map. Yang pertama ditampilkan itu base map di bagian awal script. Setelah script itu kita masukkan base mapnya itu diambil dari sini. Ada namanya itu GitHub untuk mengambil ini JavaScript-nya itu di sini. Nanti kita masukkan, kita edit di situ. Lalu di sini saya menggunakan ada dua tipe data save file, ada yang GeoJSON. GeoJSON itu untuk yang di sini, yang bagian data bantul, batas bantul ini kita pakai GeoJSON. Terus kalau yang bagian yang lain itu ada yang pakai GeoJSON juga, GeoJSON ada juga yang pakai GeoServer. Kita masukkan ke GeoServer terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke sini. Kalau yang GeoServer ini nanti diberi kode WFS GeoServer. Sebenarnya sama saja, namun kalau yang WFS GeoServer ini memiliki kelemahan kalau di load itu agak lama karena dia akan menyambungkan dulu ke GeoServer. Kalau yang GeoJSON itu kan dari directory laptop. Jadi kalau misalnya kita load si HTML dari bantulnya ini langsung ke load itu langsung cepat gitu. Kayak tadi batas admin yang muncul, batas admin yang warna-warni dulu muncul itu karena dia GeoJSON. Terus nanti agak load beberapa detik baru muncul si data GeoServernya, data SHP-nya, seperti itu. Ini masukin data SHP-nya mudah. Kalau yang ini kita bagi-baginya itu, misalnya ini kita klasifikasikannya itu manual.
masih manual seperti ini, berdasarkan Remark. Nah, di sini kan fitur properties Remark ini maksudnya itu dari data tabelnya itu, yang data tabular di Remark, bagian Remark itu ada jalan lokal, kolektor, sebagainya, seperti itu. Lalu di sini ada data geoserver, pemanggilan untuk dimasukkan ke dalam map, itu add map, add layer kan. Lalu ini ada WFS geoserver, ini untuk yang batas admin garisnya saja. Lalu di sini ada untuk batas bantul itu saya warna-warni biar tiap kecamatannya itu memiliki warna yang berbeda. Nah, setelah itu ada on each picture nih. Nah, di sini itu untuk menampilkan konten yang akan ditampilkan jika ada mouse-nya itu di atasnya, kita nanti munculnya itu berarti nama kecamatannya saja. Nanti kalau diklik mouse out-nya itu, kalau dikliknya itu nanti keluar data apa seperti itu. Nah, itu secara umumnya kalau mouse over dan mouse out atau mouse on click seperti itu. Di sini yang kelas gempa buminya ada 3. Dia pakai geoserver juga. Lalu, nah di sini layar on click, bin pop up. Bin pop up ini tuh data yang ada di atasnya kalau kita layangkan si mouse-nya itu di atasnya itu nanti kayak gimana, nanti ada muncul. Nah, kalau bin tooltip ini itu merupakan label dari si yang data labelnya yang ditampilkan. Nah, di sini kan ada keterangan. Itu misalnya zona gempa, nanti kalau kita diklik ada tulisan zona gempanya apa, terus nanti muncul sesuai dari tabel atribut keterangan. Misalnya dicontohkan di sini. Kita bagian sini nih, zona rawannya gempa bumi. Nah, kalau di kliknya ini kelas zonasi rawan, luas wilayahnya itu sebanyak seperti itu. Nah, ini bukan orang tapi itu tuh meter ya. Nah, seperti itu untuk tampilannya. Terus ini kalau yang wisatanya masih sangat minim, hanya ada nama, alamat, foto. Terus juga kan di sini plugin yang digunakan itu masih cukup sederhana. Mouse over, mouse out, ada GeoJit. Nah, di sini nanti untuk menampilkannya itu yang di grup layer-layer itu tadi ada base map yang di radio button. Jadi kalau radio button itu dia harus hidup salah satunya. Jadi tidak bisa semuanya mati. Jadi harus tetap ada base map-nya. Maka saya menggunakan radio button. Kalau yang lainnya kayak di group overlayer-nya itu ada lokasi yang dipin, terus ada keterangan dan peta itu tidak menggunakan radio button tapi hanya checkbox saja. Di sini untuk menambahkan ke petanya itu kita masukkan yang base map, yang atas ini for base map, lalu ada group overlayer-nya itu yang ini, yang tadi yang di layer-layernya dan option. Option itu kalau misalnya di group checkbox-nya itu dihilangkan semua, bisa hilang semua kayak gitu. Nah, di sini untuk kontrol search-nya itu kita masukkan kecamatannya. Nah, tadi kan seperti tadi kecamatan kita searching nanti itu akan menuju move to location. Nah, di sini pakai move to location. Nah, seperti itu. Terus kalau yang miser itu kan tadi udah ada. Di sini yang print itu langsung A4 dan potret seperti itu. Nanti itu yang secara langsungnya nanti kan bisa diedit-edit sendiri. Yang tadi yang kalau kita klik ada muncul koordinat itu kita menggunakan plugin koordinat itu, dan yang ini yang routing itu saya menggunakan 2 titik routing dari daerah tempat tinggal saya di rumah bude saya di sini di Kretek. Nah, titik ke sini, ke yang D4 ini. Di routing ternyata jalannya itu ada 2, ada jalan Bantul dan jalan Imogiri Barat. Nah, ini muncul jalan Bantul dan jalan Imogiri Barat. Itu. Watermark-watermarknya itu kan ada legenda, legendanya ini saya masih menggunakan PNG agar lebih rapi untuk tampilannya di WebGIS-nya. Tapi kekurangannya itu kan ini nggak bisa lebih kurang interaktif seperti itu. Di sini
saya jadinya intinya itu produknya ini bisa menghasilkan website berbasis, geowisata yang ada bencananya, gitu. Data administrasinya kalau munculin batas admin, posko sementara, sarana ibadah, sini sini sarana-sarana ibadahnya, posko sementaranya di situ. Terus ini alamat rumah, yang geowisatanya kita nyalakan, seperti itu. Ini semuanya udah ada, gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.